Pada hari ini, sore ini temanya itu bijaksana memilih teman. Jadi untuk teman-teman semua mungkin ini tema yang sangat relevan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk pertama-tama ini kita merenungkan. Nanti kalau memang ada pertanyaan atau sharing bisa langsung ditanyakan ya. Jadi karena ini berhubungan dengan pemuda, jadi salah satu instrumen kita dalam dalam komunitas itu kan banyak adalah teman. Kemudian itu teman itulah yang akan menentukan langkah kita ke depannya. Jadi pertama-tama kita merenungkan firman Tuhan ini menurut Alkitab dulu, nanti yang di akhir-akhir ini menurut kehidupan nyata ya. Nah, tema pada sore hari ini adalah bijaksana memilih teman. Ayat Alkitab diambil dari 1 Korintus 15 ayat 33 yang berbunyi, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang merupakan kutipan yang terkenal dari kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo, raja terbijak sepanjang sejarah. Kutipan firman Tuhan ini menyatakan bahwa orang yang terbaik sekalipun dapat dirusakkan oleh pergaulan yang buruk. Namun bahaya akan pergaulan yang buruk bukan hanya berhenti sampai pengerusakan sifat baik seseorang, tetapi pergaulan yang buruk juga berpotensi merusak hubungan seseorang bersama dengan Tuhannya. Nah, ada 3 kebenaran yang akan kita pelajari khususnya teman-teman pemuda agar dalam pergaulan tidak terjebak yang bisa merusak masa depannya, keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Jadi 3 kebenarannya itu yang pertama itu hidup harus sesuai dengan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 119 ayat 9 yang berbunyi, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi kalau menurut firman ini teman-teman pemuda itu hidup itu harus sesuai dengan firman Tuhan, karena zaman sekarang ini kan sebenarnya kita berteman ini satu sisi bisa nggak ada batasan. Nah itu balik lagi kalau kita membaca Alkitab itu hidup harus sesuai dengan firman Tuhan, karena kalau sekarang ini banyak pergaulan bebas, apalagi khususnya jadi kalau di pertemanan itu kalau nggak terkontrol bisa hidup dalam narkoba, kemudian hidup dalam seks bebas. Nah kadang kan kalau kita berteman dengan seseorang itu atau dengan komunitas itu, kita belum tahu nih komunitasnya bagaimana. Kemudian kan dengan adanya kita, jadi seseorang itu ada yang namanya intuisi itu. Jadi dengan kita masuk dalam suatu pergaulan, itu biasa intuisi kita udah bermain tuh. Wah ini pergaulannya ini bener atau enggak. Nah kalau enggak bener itu memang enak memang, karena kan bebas, enggak ada yang larang. Apalagi kalau teman-teman ini jauh dari keluarga. Kalau mungkin waktu SMA, apalagi khususnya teman-teman yang di sekolah Makedonia, itu kan semua itu ada jam-jamnya. Kemudian kan untuk keluar dari sekolah itu kan ada izin khususnya. Nah itu kan kalau dulu pergaulan SMA mungkin masih bisa dibatasi oleh rule yang berlaku lah, atau peraturan yang berlaku. Tapi kalau kita istilahnya di Jakarta ini, semua jenis teman itu ada. Nah itu balik lagi, kalau kita sebagai pribadi itu hidup itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi itulah yang menjaga perilaku hidup kita. Yang kedua itu kebenarannya hidup itu mencari Tuhan dengan segenap hati. Jadi menurut Mazmur 119 ayat 10 berbunyi, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Jadi bersambung dari yang kebenaran yang pertama, hidup harus sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua itu mencari Tuhan itu harus dengan segenap hati kita. Kemudian yang ketiga itu kebenaran yang ketiga, hidup dipenuhi dan dikendalikan oleh firman Tuhan. Menurut Mazmur 119 ayat 11, berbunyi, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi inilah 3 kebenaran yang kita pegang dalam pertemanan itu. Kemudian
Jadi teman-teman pemuda ini membutuhkan pertemanan yang baik, yang bisa saling mendukung dan saling memotivasi untuk saling bertumbuh. Salah satunya dalam hal iman. Jika teman-teman bisa menemukan pergaulan yang tepat, maka masa depan pun juga menjadi cerah. Jadi langkah atau bagaimana cara teman-teman menemukan pertemanan yang bisa saling mendukung dalam iman. Yang pertama itu, temukan teman-teman yang mau menerima perbedaan. Misalnya kalau ada teman-teman yang bersekolah dulu asalnya dari sekolah negeri, atau misalnya berkuliah lah, kalau contoh konkret kan kuliah. Kalau teman-teman kuliahnya di Universitas Kristen, mungkin kan pergaulan itu banyak dari satu agama lah, istilah kita Kristen. Jadi kalau misalnya universitas negeri, jadi kalau universitas negeri itu lebih heterogen orang-orangnya. Apalagi sekarang ini udah banyak itu aliran ISIS itu udah masuk ke universitas-universitas. Contohnya di IPB, kalau di Bandung itu di ITB atau Unpad itu. Jadi kalau misalnya kita nggak kuat, jadi kita bisa juga ikut dalam aliran-aliran yang nggak sejalan begitu. Jadi pertemanan yang bisa mendukung dalam iman, yang pertama itu kita menemukan teman-teman yang menerima perbedaan. Kemudian yang kedua, jika lingkungan tempat kita memang sudah mengenal Tuhan, lihat dan bagaimana mereka mengamalkan nilai-nilai Kristiani dalam pergaulannya. Ini contoh yang paling sederhana ya di lingkungan IAF ini. Antioquia Youth Fellowship ini kan teman-teman yang istilahnya satu iman, sama-sama mengenal Tuhan, sama-sama belajar, sama-sama bergereja bareng. Jadi mungkin teman-teman satu sama lain pasti bisa melihat tindakan-tindakan teman-teman yang lain dalam mengamalkan nilai-nilai Kristiani dalam pergaulannya. Kemudian yang ketiga itu bisa saling mendoakan sesama teman-teman. Misalnya kalau ada masalah, kalau ada pergumulan hidup, bisa saling mendoakan. Kemudian yang keempat itu bisa saling jujur satu dengan lainnya. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar tidak jerumus ke dalam pergaulan yang salah. Yang pertama itu tidak berpikir untuk masa depan. Pergaulan dalam masa muda memang terasa enak untuk saat ini. Namun nyatanya kita tetap perlu memikirkan kemana kita akan melangkah bersama, pergaulan yang kita pilih agar kita bisa menuju jalan yang benar. Kemudian yang kedua itu pergaulan yang terlalu nyaman. Nyaman ini bisa baik atau bisa buruk, karena ada orang karena saking baiknya atau saking nyamannya kita berteman, kadang kita kacamata kuda, kadang wah kalau arahnya udah mulai negatif, tapi kalau kita merasa nyaman dengan teman itu, kadang kita udah nggak berpikir wah ini mulai aneh-aneh nih pergaulannya. Nah, apabila kita bergaul dengan teman-teman yang rajin mendiskusikan Alkitab dan berdoa, maka kita merasa nyaman dan mengikuti teladan mereka. Namun, jika kita bergaul dengan teman-teman yang suka bermalas-malasan dan menghina orang lain, maka akan berbahaya jika kita merasa nyaman di dalam pergaulan tersebut. Yang ketiga itu atas dasar kekecewaan. Jadi kekecewaan kepada keluarga, teman, sahabat, atau bahkan kekasih bisa menjerumuskan kita ke lingkungan pergaulan yang salah. Mungkin teman-teman, misalnya kita kecewa ke orang tua, atau misalnya nilai kita jelek lah, atau pekerjaan kita nggak stabil di luar sana. Mungkin kita curhat ke orang tua atau curhat kemana. Kalau misalnya salah kita mencurahkan isi hati kita, kadang kan orang tua kita bisa marah ke kita. Loh, kenapa nggak sesuai dengan kemampuan? Misalnya orang tua itu menganggap kemampuan kita ini tinggi, sedangkan hasil lapangannya nggak sebanding dengan hasil yang dapat. Jadi kadang kalau kita banyak itu istilahnya, misalnya
di tempat-tempat dugem itulah. Di tempat-tempat dugem itu biasanya atas dasar pergaulan yang salah. Misalnya lagi kecewa atau lagi stres di kerjaan aja, kadang banyak orang masuk dugem. Istilahnya biasanya kalau kita minum itu pikiran itu agak plong memang. Tapi kan apa kita itu salah, pergaulan kita itu salah. Nah, kalau untuk teman-teman sekarang ini pergaul, artinya tempat kita bergaul itu menentukan arah masa depan kita itu. Karena nggak bisa dipungkiri ya, kalau kita misalnya bergaul sama yang biasa, ya, andai kata lah yang biasa main di instansi pemerintahan atau main yang di swasta atau pengusaha, biasanya itu kan kita itu pola pikir kita itu kan terbentuk dari lingkungan yang kita masukin. Jadi jangan sampai teman-teman itu salah memilih pergaulan. Memang artinya gini, memang kita tidak bisalah membatasi pertemanan kita, karena kan kita ini berhak berteman dengan siapapun. Tapi batasan itu di dalam diri kita lah, karena jujur semakin banyak teman itu memang semakin enak sebenarnya, karena kan apalagi di Jakarta ini istilahnya ini rezeki kita itu kadang ditentukan oleh pergaulan kita. Jadi memang kita tidak juga boleh membatasi, wah pergaulan misalnya, pergaulan ini contoh ya yang kayak saya lah. Jadi saya itu ada satu ikut komunitas HIPMI Jaya. Jadi HIPMI Jaya itu kepanjangannya Himpunan Pengusaha Muda. Jadi kalau komunitas ini isinya selain ngomongin bisnis, tiap malam itu mabuk sebenarnya gaya-gayanya. Nah, memang kita untuk berteman, untuk meningkatkan networking itu memang sangat berguna. Cuman kalau untuk kehidupan malamnya mungkin nggak usah kita ikutin lah. Jadi balik lagi ke diri kita ini sendiri. Kita bisa berteman dengan siapapun, tapi kontrol diri kita di diri kita sendiri. Kalau wadah-wadah berteman ini sebenarnya banyak, komunitas-komunitas ini banyak. Tapi kan nggak semua komunitas ini, memang inti komunitas ini bagus sebenarnya. Tapi kan di luar konteks, artinya kalau misalnya selesai berkomunitas itu kan balik lagi kita mendekatkan diri ke orang-orang di dalam komunitas itu. Kadang orang-orang komunitas ini, wah ini salah atau gimana. Cuman kan terkadang kita memang butuh dia. Misalnya untuk meningkatkan usaha kita, kadang kan, wah memang dia orangnya, cuman kelakuannya agak aneh lah, ya. Tapi itulah ibaratnya pintar-pintar kita lah untuk menyesuaikan dalam pergaulan ini sesuai dengan firman Tuhan tadi. Jadi apapun yang terjadi, kita bisa memilih teman itu, kita bebas memilih teman, tapi Tuhan Yesus mengingatkan sesuai dengan ayat-ayatnya bahwa kendali penuh atas pertemanan kita ini balik lagi ke dalam diri kita sendiri. Mungkin ada teman-teman yang ingin sharing-sharing untuk topik kita pada sore hari ini, bijaksana memilih teman, karena apalagi sekarang untuk umur teman-teman sekarang ini kan saat-saat istilahnya saat-saat emas. Artinya kita ini mengembangkan networking seluas mungkin. Karena kalau kita tidak ada networking, percuma juga kalau kita hidup di Jakarta ini. Karena istilahnya semakin banyak teman, semakin banyaklah rezeki kita. Kan itu prinsip kita. Semakin kita tidak berteman, wah istilahnya kan orang kan nggak ada ngingat kita. Kadang misalnya adalah obrolan-obrolan, misalnya si A mau merekomendasikan siapa, ya itu kan misalnya kalau kita sering masuk dalam komunitas atau dalam masuk pertemanan yang luas-luas ini, jadi kan suatu saat pasti nama kita tersebut, begitu. Kalau kita contohnya lah, kalau kayak situasi politik ini sekarang ini, kan pasti misalnya nanti Pak Presiden kita yang terpilih nih Pak Prabowo, pasti kan yang memilih menteri-menterinya itu kan berdasarkan kedekatan. Kalau melihat Indonesia sekarang ini kan seperti itu, bukan. Memang kan secara prinsip memilih menteri ini kan berdasarkan prestasi yang mereka miliki. Tapi kan kalau melihat sepak terjang perpolitikan Indonesia ini juga sangat
terang benderang bahwa itu semua berdasarkan kedekatan dengan sosok pemimpin tersebut. Jadi pemimpin kita itu mencontohkan bahwa semua ini didasarkan dari hasil pertemanan, perkawanan. Jadi kalau dari pemimpin aja udah mencontohkan itu, memang kita hidup di Indonesia ini itulah dasar kita. Jadi semua ini dari pertemanan lah yang akan membawa kita ke tengah. Jadi untuk kawan-kawan itu jangan berpikir wah nggak mungkin lah kita masuk ke dalam pertemanan itu. Ya intinya pertama-tama itu ikut aja dulu, ikut arus dulu. Kita jangan melihatkanlah idealis kita, karena kalau kita sudah melihatkan idealis kita, kadang kan teman-teman juga yang di dalam komunitas itu kan wah ini istilahnya orang baru tapi idealisnya sangat tinggi gitu. Sedangkan kan yang sepuh-sepuh ini kan istilahnya yang punggawa lama di dalam komunitas itu kan kita belum tahu lah karakter dia gimana. Jadi kita tuh awal-awal sekali ikut arus lah. Sampai misalnya kalau kita sudah dalam posisi di atas itu baru bisa kita menegakkan idealis kita. Tapi menegakkan idealis kita pun nggak bisa terlalu idealis, karena kalau terlalu idealis kita juga ditinggalkan sama teman-teman kita yang lain.